Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Yahira, kelas C1 dengan NIM 2190302275. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang buku kerja 2 bagian 10 dan 11. Yang pertama saya akan menjelaskan bagian 10. Identifikasi akses pembiayaan atau modal usaha baru. Di sini saya memilih unit atau usaha, sales atau maintenance, produk atau jasa saya jual beli kendaraan roda 3. Elemen pertama, identifikasi pentingnya pembiayaan atau modal. Kriteria unjuk kerja. Yang pertama, alasan kebutuhan modal usaha baru. Batasan variabelnya saya memilih dapat mencakupi tantangan cash flow dan penanaman modal. Kriteria unjuk kerja yang kedua, sumber-sumber modal personal diidentifikasi. Batasan variabel dapat mencakupi dana pribadi pendiri dan sumber bootstrapping atau menemukan cara untuk menghindari kebutuhan pembiayaan atau pendanaan eksternal melalui kreativitas, kecerdikan, penghematan, pemotongan biaya, atau cara apapun yang diperlukan. Kriteria yang ketiga yaitu potensi peningkatan pendana dipersiapkan. Batasan variabelnya dapat mencakupi personal funds atau dana pribadi, equity, kapital, atau penyertaan modal. Elemen kedua yaitu identifikasi sumber-sumber pembiayaan ekuitas. Business angel identifikasi. Batasan variabel dapat mencakup karakteristiknya yaitu mereka mengidentifikasi uang mereka sendiri ke dalam proyek, biasanya lebih sedikit daripada yang diidentifikasikan oleh pemodal Ventura. 2. Mereka membuat keputusan sendiri mengenai investasi. Kriteria yang kedua yaitu jenis venture capital. Jenisnya itu dapat mencakupi berdasarkan cara pemberian bantuan. Saya memilih single trip approach dan two trip tier approach. Kriteria ketiga, initial public offering. IPO dapat memberikan manfaat seperti mengatasi kendala pinjaman, mempunyai branding yang lebih besar dari bank. Yang ketiga, elemen ketiga yaitu identifikasi pembiayaan pinjaman. Kriteria untuk kerjanya yaitu bank komersial. Bank komersial mempunyai karakteristik yaitu yang kedua, SBI Grounded Loan. SBI Grounded Loan memiliki karakteristik pinjaman tersebut untuk usaha kecil yang tidak dapat memperoleh kredit di tempat lain. 3. Sumber-sumber pinjaman lain. Sumber-sumber pinjaman lain dapat mencakupi kartu kredit, organisasi yang meminjamkan uang ke kelompok. Elemen keempat, identifikasi sumber-sumber kreatif pembiayaan dan modal. Kerjanya yaitu leasing sewa. Leasing sewa karakteristiknya yaitu sewa merupakan perjanjian tertulis di mana pemilik properti mengizinkan seorang individu atau bisnis untuk menggunakan properti tersebut selama jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran. 2. Leasing hampir selalu lebih mahal daripada pembayaran uang tunai untuk barang, jadi kebanyakan pengusaha mengadap leasing sebagai alternatif untuk ekuitas atau pembiayaan utang. Yang kedua yaitu SBIR, Small Business Innovation Research and STTR, Small Business Technology Transfer. Batas variabelnya memiliki karakteristik program ini memberikan hibah tunai kepada pengusaha yang mengerjakan proyek di area tertentu. Buku kerja KWU
Bagian 11. Identifikasi dan evaluasi peluang pemasaran. Langkah-langkahnya yang pertama, identifikasi peluang pemasaran. Kriteria kinerjanya 1:1, informasi tentang kebutuhan pasar dan jenis pemasarannya. Informasi tentang kebutuhan pasar dapat mencakupi yaitu kinerja pesaing, kebutuhan pelanggan, dan angka penjualan. Jenis pemasarannya yaitu pemasaran langsung dan pemasaran jangka jauh. 1:2, potensi pasar baru dan kontribusi pada bisnis. Dapat mencakupi e-commerce dan kontribusi pada bisnisnya yaitu pertumbuhan. 1:3, pendekatan kewirausahaan inovatif dan ide-ide kreatif. Dapat mencakupi yaitu functional approach, yaitu penjualan, pembelian, pengangkutan, penyimpanan, pembelanjaan, penanggungan resiko, standarisasi, pengumpulan informasi pasar. Yang kedua, institutional approach, supplier, produsen, kita memakai supplier, produsen, perantara pedagang, perantara agen, perusahaan saingan, pembelian akhir. Langkah yang kedua yaitu investigasi peluang pemasaran. Kinerjanya 2:1, yaitu peluang pemasaran dapat mencakupi pengembangan produk, yaitu dijual kepada pelanggan dengan mengubah VIB, features, advantage, and benefit dari produk, pengubah modal, atau menambahkan ukuran baru. 2:2, hasil evaluasi peluang. Hasilnya dapat mencakupi desain fungsional dari produk dan daya tarik penampilnya. 2:3, kelayakan finansial dari setiap peluang pemasaran. Kita memilih biaya, manfaat, dan peluang. 2:4, kemungkinan strategi persaing potensial. Dapat mencakupi pemotongan harga, periklanan ekstensif. 2:5, ranking peluang pemasaran dapat mencakupi new topic. Langkah ketiga yaitu evaluasi perubahan yang diperlukan untuk operasi bisnis saat ini. Kinerjanya yaitu perubahan yang diperlukan untuk operasi dapat mencakupi manajemen proses kreatif end-to-end. 3:2, perubahan organisasi dapat mencakupi struktur organisasi berbasis produk. 3:3, perkiraan kebutuhan dapat mencakupi biaya produksi, biaya promosi. 3:4, komunikasi kelayakan. Kita menggunakan seperti pemilik dan pengawas saja sih ya untuk komunikasi kelayakannya. Untuk 3:5, dokumentasi peluang pemasaran yang baru. Sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan kalian mengerti dan paham ya bagaimana kita mengidentifikasi dan evaluasi pengembangan bisnis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.